Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, untuk kalian yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari dengan NIM 12211193011 yang merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Tadris Fisika di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, kita meneruskan materi yang kemarin. Jadi kita pada video kali ini kita membahas tentang pemuaian. Apa sih pemuaian? Pemuaian adalah perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu. Ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, maka ada benda tertentu yang mengalami perubahan. Pemuaian dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Yang pertama, pemuaian zat padat terjadi apabila zat padat dipanaskan. Apabila didinginkan, maka akan menyusut. Pemuaian terjadi pada semua benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal. Contoh pemanfaatan pemuaian zat padat yaitu pada bimetal. Bimetal dimanfaatkan pada termostat. Nah, prinsip kerja termostat itu seperti ini. Jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok, dan menyentuh logam biasa sehingga saling bersentuhan. Sentuhan tersebut menyebabkan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika menginginkan ruangan dingin, cara kerjanya juga sama, yaitu saat ruangan panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga ruangan menjadi dingin. Dan di sini saya lupa karena nggak ngasih contoh gambarnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri nanti di Google. Nah, sekarang kita masuk ke pemuaian luas, yaitu pemuaian pada benda berbentuk lempengan. Pemuaian luas mempunyai koefisien 2 kali dari koefisien muai panjang. Koefisien muai luas sama dengan 2 dikali alfa. Pemuaian volume yaitu pemuaian pada benda yang memiliki ruang 3 dimensi. Pemuaian volume memiliki koefisien 3 kali dari koefisien muai panjang, sehingga koefisien muai volume adalah sama dengan 3 kali alfa. Selanjutnya, zat cair dan zat gas. Zat cair dan zat gas juga mengalami pemuaian. Pemuaian zat cair lebih cepat dan mudah teramati dibanding dengan pemuaian zat gas. Contoh, pemuaian zat cair yaitu pengemasan botol sirup, kecap, minyak, dan saus tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah ketika memuai. Nah, makanya ketika kalian bertanya, kenapa sih sirup ini tuh gak penuh gitu? Nah, itu karena dengan suatu alasan. Ketika sirup itu memuai, kalau diisi penuh maka akan tumpah. Nah, makanya pabrik-pabrik itu gak pernah ngisi penuh sirup, kecap, minyak, dan saus itu. Nah, selanjutnya contoh pemuaian zat gas. Contohnya yaitu memompa ban sepeda. Memompa ban sepeda tidak boleh terlalu keras dan harus menyesuaikan ukuran dari ban. Hal ini karena tidak meletus ketika terjadi pemuaian. Nah, makanya kalau kita memompa ban kayak terlalu keras gitu kan udah nggak enak tuh. Nah, itu tuh harus dikeluarin lagi anginnya sedikit gitu biar menghindari terjadinya ledakan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah joule.
Namun, yang sering digunakan dalam bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah panas energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram air. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Jika semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan menaikkan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali suhu benda. Atau bisa dituliskan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Selanjutnya kalor pada perubahan wujud benda. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi, untuk mengubah zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Berikut ini perubahan wujud yang memerlukan kalor. Pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Berikut rumus kalor laten. Kalor penguapan atau pengumbunan bisa dicari dengan rumus Q sama dengan M dikali U besar. Untuk kalor lebur atau beku bisa dicari menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L besar, di mana Q merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud dengan satuan joule, M merupakan massa zat yang berubah wujud dengan satuan kilogram, L besar merupakan kalor lebur atau kalor beku dengan satuan joule per kilogram, dan U besar merupakan kalor penguapan atau kalor pengumbunan dengan satuan joule per kilogram. Nah, contoh penerapan kalor yaitu ketika kita beraktivitas, maka tubuh kita akan menjadi panas dan kemudian berkeringat. Ketika keringat menguap, maka memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari tubuh sehingga tubuh menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Makanya ketika kita lari terus kita berkeringat, terus kita diem aja, kan kulit kita tuh terasa dingin gitu kan. Lama-lama baru balik ke suhu asal tubuh kita. Nah, contoh lainnya, pembuatan kolam atau air mancur pada bagian depan bangunan yang besar. Kolam dapat membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Hal ini karena apabila siang hari air di kolam menguap sehingga membutuhkan kalor. Kalor tersebut diambil dari udara sekitar kolam yang panas. Sehingga dengan adanya kolam udara lebih dingin dan sejuk. Makanya banyak kan di beberapa tempat perusahaan-perusahaan gede atau rumah-rumah gede atau bahkan di UIN 1 Tulungagung sendiri itu memanfaatkan pembuatan kolam. Nah, karena itu bisa ketika panas bisa membuat tempat sekitar, lingkungan sekitar tuh sejuk. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya, ketika menyetrika baju, maka baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju, jadi langsung tanpa perantara. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Contohnya logam. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk disebut isolator. Contohnya plastik dan kayu. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya angin darat dan angin laut di pantai. Angin laut terjadi ketika daratan lebih cepat panas dari lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, sehingga digantikan udara dari lautan. Maka angin laut terjadi pada siang hari. Selanjutnya yaitu angin darat.
Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingin dari lautan. Udara di atas lautan lebih cepat bergerak naik sehingga digantikan oleh udara dari daratan. Nah, berikutnya yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan akan ikutan panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Semakin panas benda daripada lingkungan, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan panas benda, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya.